Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlaku selama 10 hari, yakni dari tanggal 6 hingga 15 Oktober 2023. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, seusai rapat koordinasi evaluasi penanggulangan Karhutla di Aula Jaya Tinggang pada Kamis 5 Oktober. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Devita. Silakan rekan Devita. Terima kasih rekan Mei, saya menyampaikan seputar penetapan status tanggap darurat bencana Karhutla yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Status ini berlaku selama 10 hari mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 15 Oktober 2023 yang merupakan hasil rapat koordinasi yang dihadiri seluruh unsur terkait di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang berada di wilayah Kalimantan Tengah serta instansi vertikal seperti TNI Polri. Dalam dalam mediasi dalam konferensi persnya di depan awak media, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadikan pertimbangan pihaknya untuk menetapkan status ini. Salah satunya, ada 4 kabupaten dan 1 kota yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana Karhutla. Sedangkan dalam ketentuan penetapan status tersebut di tingkat provinsi minimal ada 2 kabupaten atau kota yang telah menetapkan status tanggap darurat, yang artinya saat ini sudah lebih dari standar minimal tersebut, Tribuners. Daerah yang menetapkan status tanggap darurat bencana Karhutla itu antara lain Kabupaten Pulang Pisau, Kota Waringin Timur, Katingan, Kapuas, dan Kota Palangkaraya selaku ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, penurunan kualitas udara, peningkatan kasus ISPA, dan perakiraan cuaca dari BMKG juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam penetapan status. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana Karhutla ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun menyiapkan anggaran sebesar 110 miliar rupiah yang bersumber dari dana biaya tak terduga atau BTT untuk memaksimalkan penanggulangan Karhutla. Diharapkan dengan demikian musibah Karhutla di Bumi Tambun Bungai tersebut bisa segera teratasi. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Ahmad Thoyib mengatakan dengan peningkatan status ini maka upaya penanggulangan karhutla pun bisa ditingkatkan antaranya dengan menambah jumlah personil, dukungan sarana prasarana lapangan, dan koordinasi yang lebih diintensifkan dengan semua pihak terkait. Sementara berdasarkan laporan harian pihaknya, tercatat sudah lebih dari 9.633 hektar lahan yang terbakar dengan total 3.388 kejadian karhutla. Selain itu juga terdeteksi 43.933 titik hotspot yang terpantau sejak 1 Januari hingga 4 Oktober 2023 lalu. Akibat karhutla ini juga menimbulkan kabut asap dengan ditandai dengan ispu di beberapa wilayah mencapai level berbahaya. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan dan aktivitas transportasi, khususnya penerbangan. Hal ini pula yang menjadi acuan pemerintah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla. Demikian Tribuners yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Devita atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, teman-teman wartawan, baik pun media cetak, media elektronik, kami tadi baru rapat koordinasi mengenai Karhutla, terus inflasi dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan juga hari ini HUT TNI yang ke-78 hadir, Bapak Pangdam di Kalimantan Tengah, Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Bapak Iwan Setiawan. Beliau hadir dan sekaligus mengikuti rapat koordinasi dan juga beliau yang kunjungan ke lapangan untuk melihat keadaan lapangan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tadi saya rasa teman-teman media cetak baik pun elektronik sudah mendengar tadi waktu kami sampaikan bagaimana arahan-arahan. Nah, tinggal silakan ditanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.